lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, yang kami hormati tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak RW, Ketua DKM, serta seluruh pimpinan masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus jamaah sekalian, Masya Allah, ini kayaknya maulid hari santri, karena yang datang kayaknya 80% santri ya. Ini santri, santri bukan? Santri bukan? Itu yang belakang jangan ngaku santri. Masya Allah, alhamdulillah, kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini berhak untuk bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang ngantuk? Yang ngantuk mana ngantuk? Yang ngantuk berdiri. Alhamdulillah. Materi kita Masya Allah nih, spirit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebar cinta, menjalin ukhuwah. Karena begini Bapak Ibu, saya harus baca judulnya dulu sebab ketika kan tadi ada yang ngantuk tuh ya, ada yang ngantuk jadi dimatiin lampu. Alhamdulillah panggung nggak mati lampunya. Karena kalau kita ingin berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup tinta, tidak cukup waktu untuk menyampaikan tentang kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pada kesempatan singkat malam hari ini kita fokus hanya pada dua. Fokus pada berapa? Hanya pada dua. Satu, kaitan tentang cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sosok manusia mulia yang hidupnya menebar cinta. Dan yang kedua, bagaimana tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaitan tentang beliau mengajarkan pada umatnya ukhuwah. Santri, tahu arti cinta tidak? Apa cinta? Hah? Apa cinta? Lope. Kue itu lope ya. Coba bagaimana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan cinta mampu mengubah dunia. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat satu jalan. Ketika lewat satu jalan, ada wanita tua Yahudi. Wanita tua Yahudi. Di sini ada wanita tua. Wanita tua ada. Yahudi bukan? Berarti bukan. Ya, ini ada wanita tua Yahudi. Dia masih punya tanah sedikit tuh di Madinah. Nabi masih kasih kesempatan dia. Satu saat ketika Nabi lewat, ini wanita yang tidak tahu diri meludahi wajah Nabi yang mulia. Bayangkan, andai kita yang diludahin orang, kira-kira bagaimana? Hah? Balas tidak? Nah, itulah dia. Nabi begitu diludahi, beliau diam. Lewat situ lagi diludahi, beliau diam. Lewat situ lagi diludahi, beliau diam.
Begitu satu saat lewat, nggak ada itu ludah yang datang. Beliau tanya sama yang ada di sebelahnya, ini wanita tua yang sering datang ketika saya lewat meludahi wajah saya, mana itu orangnya? Mana itu orangnya? Orang yang di situ bilang, wahai baginda Rasul, orang itu lagi sakit. Kalau ada orang ngeludahin kita besoknya sakit, kira-kira kita gimana dah? Gimana kira-kira? Disyukurin. Belum tahu dia siapa yang diludahin. Boy. Begini-begini ketua DKM. Ini maksudnya yang di sana. Ya, gara-gara ngeludahin kiai, wah masuk IGD. Wah gitu ya. Ini wanita tua yang diludahin manusia paling mulia. Dan ketika wanita ini sakit, Nabi tidak serta-merta melaknat, menghina, enggak. Justru ketika tahu bahwa wanita yang meludahi itu sakit, Nabi buru-buru. Beliau langsung berangkat menuju ke rumah. Nah, mati lagi. Beliau datang ke rumah, ambil beberapa kantong kurma. Ambil apa? Kantong kurma. Kantong kurma beliau bawa, beliau masuk ke rumah wanita tua itu tadi, beliau ketuk. Wanita tua itu nggak punya siapa-siapa kecuali satu anak kecil saja yang menyertai dia. Begitu Nabi ketuk, dibuka pintunya sama anak kecil itu. Begitu melihat bahwa yang masuk Nabi, gemeter wanita tua ini tadi. Ini yang datang orang yang tiap hari saya ludahin. Saya nggak punya orang yang bisa jaga saya. Maka pikiran wanita tua ini tadi, ini orang datang mau nyekek saya, mau nyekek ini. Tapi Nabi begitu datang, bukan datang nyekek, datang ngasih kurma. Justru datang ngasih kurma, udah berubah itu hati. Tambah lagi Nabi datang mendekat, bukan mau ngasih racun. Kalau kita sih ada orang yang ludahin kita, dia sakit, kita datang bawa bolu, betul nggak? Tapi dalam bolu ada apa? Ada racun tikus. Masih nggak percaya ini wanita ini, jangan-jangan ini korban racun. Maka Nabi mendekat kepada wanita tua ini tadi bertanya, gimana keadaanmu? Gimana keadaanmu? Dengan senyuman. Wanita tua ini juga nggak bisa apa-apa, hanya bisa jawab, aku sedang sakit, aku nggak berdaya, jangan apa-apakan aku. Tapi Nabi SAW justru tersenyum dan mendoakan agar ini orang diberikan kesembuhan oleh Allah. Nggak lama, cuman begitu aja ini. Nabi ketika ingin pulang, justru wanita ini bilang, wahai Muhammad, saya sakit, belum ada yang nengok, saya sakit, yang belum ada yang datang bawa bingkisan, saya sakit, belum ada yang doain saya. Tapi engkau, orang yang biasa diludahin, yang aku ludahin dengan ludahku ini, tiba-tiba begitu aku sakit, begitu aku mendapat musibah, justru yang datang pertama kali. Maka izinkan Muhammad, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung wanita tua ini bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kekuatan cinta. Nabi SAW, andai kita balik ceritanya, begitu tahu ada wanita yang meludahinya sakit, lalu beliau datang dan menuntut balas. Mungkin ceritanya, dan itu tidak mungkin terjadi pada Nabi, tapi kalau terjadi lain. Oleh karena itu cerita agung yang senantiasa ada hadir dengan cintanya Nabi ini tadi, Masya Allah, menghiasi setiap momen di mana kita berbicara tentang cinta. Pernah satu saat juga Nabi SAW, ketika beliau terusir dari Mekah, terusir dari mana? Dari Mekah terusir. Padahal Mekah itu kampung beliau. Kampung beliau. Coba di sini ditanya, ada yang pernah terusir dari kampung Pedurenan tidak? Coba, ada yang pernah terusir? Pernah diusir? Pernah, Ustaz. Kenapa diusir?
nggak bayar kontrakan. Ah, itu salahnya situ. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asli lahir situ, orang tua, kakek neneknya tokoh di situ. Tiba-tiba beliau diusir. Begitu beliau diusir, beliau pergi, nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya tempat yang beliau pilih mana? Taif. Ada satu kota namanya Taif. Akhirnya beliau berangkat ke sana bersama dengan anak angkat beliau Zaid ibn Harithah. Berangkat ke sana, tujuannya sampai di Taif, Nabi diterima sehingga Nabi bisa tinggal di sana barang beberapa waktu karena beliau nggak punya lagi tempat tinggal, diusir. Tapi yang luar biasa, takdir Allah ketika sampai di gerbang Taif. Dulu namanya kota itu punya pintu gerbang, semuanya begitu. Kalau sekarang udah nggak ada pintu gerbang, ada gapura aja. Kalau dulu kudu pakai pintu gerbang, kalau enggak diserang musuh. Maka ketika Nabi sampai di pintu gerbang Taif, bukan pintu dibuka, apalagi disambut, tapi tiba-tiba dari setiap atas temboknya ternyata orang udah siap dengan batu semuanya. Batu, bukan batu kerikil, batu yang segede genggaman tangan ini. Begitu melihat Nabi datang dari kejauhan, mereka sudah bikin aba-aba, siap. Nabi nggak tahu waktu itu ini siap-siap ngapain. Tapi begitu Nabi datang, ternyata mereka melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu, sehingga sekujur tubuh beliau itu merah darah dari ujung sampai ujung. Akhirnya beliau harus pergi karena tidak mungkin untuk tetap memaksakan diri. Sampai beliau bersandar di salah satu kebun anggur. Begitu beliau bersandar di kebun anggur di daerah Taif itu, Jibril datang. Begitu Jibril datang, Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi dalam kondisi yang masih memar dengan luka itu jawab, Waalaikumsalam ya Jibril. Tapi Nabi hanya begitu saja, dia nggak pakai protes. Kalau kita mungkin protes, Jibril dari mana aja kamu baru datang. Gitu ya. Tadi waktu saya dilempar kemana aja, nah itu kalau kita. Tapi Nabi SAW tidak faham tentang cinta Allah kepada hambanya. Tuh, itu juga bentuk cinta itu. Sebelum kita lanjutin, Nabi ketika sudah sekujur tubuh penuh dengan darah, padahal beliau adalah seorang Nabi, datang Jibril datang belakangan, bukan Nabi protes. Jibril kemana aja tadi? Enggak. Atau tidaklah Nabi protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau tidak tolong? Tidak. Karena Nabi paham tentang bagaimana cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau dalam kehidupan di antara kita ada yang sedang diuji oleh Allah, jangan kita protes, jangan kita berkeluh kesah, tapi bersyukurlah karena Allah sedang cinta dengan kita. Makanya Nabi mengatakan asyadun nasi balaan humul anbiya. Manusia-manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Itu sabda Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu orang yang setelahnya, lalu orang yang setelahnya dari segi keimanan. Jadi kalau dalam setiap kehidupan kita sedang diuji oleh Allah, itu tanda bahwa Allah sedang cinta dengan kita. Coba, Bu, ada yang lagi diuji enggak? Ada yang lagi diuji enggak ini? Kalau dilihat dari mukanya, muka ujian semua ini. Biasanya diuji dengan apa? Biasanya ujiannya apa, Bu? Sakit gigi. Coba bayangin, sakit gigi aja ujiannya. Begitu sakit gigi udah cemberut aja bawaannya. Diajak pengajian udah nggak mau. Nggak pengajian, Bu. Percuma pengajian juga, sama aja sakit gigi juga. Gitu. Kadang-kadang ada yang begitu nggak? Ini ada orang di luar Pedurenan, bukan di Pedurenan. Di luar Pedurenan, begitu sedikit diuji sama Allah, protes. Protesnya ngait-ngaitin ibadah lagi.
Ya Allah, bukannya saya ini sudah rajin sholat 5 waktu di masjid, bukannya saya sudah rajin tahajud, bukannya saya sering zikir, saya sering datang pengajian, tapi kenapa kok dagang saya bangkrut? Begitu. Ya. Tapi kenapa kok ternyata ini disebut begitu? Padahal rumusnya bukan berarti orang kalau sudah ibadah itu nggak diuji. Salah. Rumusnya kalau orang sedang dicintai Allah, maka dia akan diuji. Balik ke cerita Nabi Muhammad SAW tadi. Nabi adalah manusia paling mulia, manusia paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ujian dari Allah itu adalah tanda cinta. Jadi kalau bapak ibu di sini ada yang sedang diuji sama Allah, entah apalah ujiannya, macam-macam di antara kita, sadar kalau itu adalah cinta Allah. Tiba-tiba kepala senut-senut, cenut, aduh. Yang disebut apa? Allah. Coba ibu-ibu, sekarang kita balik. Kalau kita tahu tentang hakikat cinta, maka ketika kita diuji oleh Allah, yang kita sebut pertama adalah Allah. Allah. Kenapa? Karena saat itu, di saat kita sulit, di saat kita susah dengan ujian itu, disitulah Allah sedang cinta dengan kita. Maka Nabi kala itu faham. Di saat beliau sedang terusir dari rumahnya, terusir dari kampungnya, lalu tiba-tiba beliau ingin datang ke satu tempat, justru dilempari batu. Beliau sadar ujian itu memang berat, tapi itu bukti cinta dari Allah. Maka ketika Jibril datang dengan malaikat. Jibril datang sampaikan salam, Nabi jawab salam, lalu malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung, dia mau ketemu denganmu. Ada malaikat mau ketemu dengan Nabi. Besok lagi Pak, kalau tiba-tiba ada yang datang bilang, Pak, ini ada malaikat mau bertemu dengan Bapak, boleh nggak kira-kira? Ditanya malaikat siapa? Israel. Ini Jibril bawa malaikat penjaga gunung. Maka malaikat ini sampaikan salam pada baginda Nabi. Nabi SAW jawab salamnya. Lalu malaikat ini langsung bilang, wahai Muhammad, sungguh aku sudah minta izin dari Rabbku untuk mengangkat 2 gunung yang ada di Mekah untuk aku lemparkan kepada penduduk Taif atas apa yang dia lakukan kepadamu. Malaikat aja gak tega, malaikat aja marah melihat Rasul kala itu dilempari batu. Itu kita Bu. Jadi kalau kita ini sekarang, memang kalau kita lihat ceritanya, Nabi begitu banyak limpahan cinta kepada sesama manusia. Tapi kalau kita saat ini melihat bahwa Nabi dihina, kalau kita sekarang mendengar Nabi dicaci, Nabi diremehkan, maka kita tidak boleh tinggal diam. Jadi salah dalil. Kalau kita lihat Nabi dihina, kalau kita dengar Nabi diremehkan, kita diam aja dengan dalil, Nabi juga kalau dihina mah nggak marah. Itu salah dalil. Kenapa? Itu diambil ketika diri Nabi dihina. Nabi tidak marah, tapi para sahabatnya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain, kalau ada orang berani menghina Nabi, beliau yang akan gerak pertama kali cabut pedangnya untuk menuntut balas. Itu di situ cinta gitu. Jadi jangan salah dalil. Balik ke cerita tadi, malaikat gunung ini bilang, aku tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan. Kalau kau izinkan akan aku angkat 2 gunung ini. Lagi-lagi kalau itu bukan Nabi, lain cerita. Mungkin kalau kita habis dihina orang, datang malaikat gunung ini tadi bilang,
saya mau angkat 2 gunung itu, saya timpakan ke dia. Oh, kita bilang nggak cukup 2 gunung, sakit hati ini udah terlalu dalam luka nih. Kalau bisa gunung gede, gunung Pangrango, gunung apa lagi? Gunung Wulturi, gunung Citerep, gunung-gunung, semuanya angkat, timpakin ke dia. Itu kalau kita. Nabi Masya Allah, ini masih dalam kondisi merah nih, darah masih mengucur, luka masih baru, masih basah, sakit masih dirasa. Ini malaikat datang, Nabi langsung angkat tangan. Tidak. Innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka melakukan itu hanya sebab satu, mereka nggak tahu aja. Mereka tidak tahu kalau aku ini adalah Nabiullah, aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Kalau mereka tahu, mereka nggak begitu. Justru saat ini aku mendoakan mereka agar lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tuh. Jadi Nabi mengajarkan pada kita kalau ada orang datang nyakitin kita, kita apain? Kita apakan? Diapain? Coba, Bu, diapain kalau ada orang datang nyakitin kita, diapain? Diapain, Bu? Balas? Didoain. Doain. Ada orang datang nyakitin kita, kita doain, ya Allah, mudah-mudahan dia cepat mati. Begitu? Kan didoain, Ustaz, yang penting saya doain. Enggak. Karena Nabi tidak mendoakan laknat, tapi Nabi doain yang baik. Dan terbukti itu orang Taif 10 tahun berikutnya, semua satu kotak di Taif itu semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kita juga begitu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang bodoh, jangan diomongin. Ini kadang-kadang lain. Begitu melihat tetangga nggak kita senengin, begitu melihat tetangga kita lagi nggak oke, ketemu dengan yang lain, itu tetangga bukan didoain tapi diomongin. Tahu nggak? Oh, habis panjang tuh diomongin. Enggak, males. Ya. Padahal kalau misal dia tahu tetangganya nggak bener, dia doain, Masya Allah, tuh tetangga baik, kita dapat baiknya. Tahu tetangganya nggak sholat ke masjid, diomongin. Kalau orang kaya dia madu susah. Ya, boro-boro ke masjidnya paling nanti. Kalau apa? Kalau sudah meninggal dunia, disolatin di masjid. Itu juga kalau nggak kena COVID. Karena kalau kena COVID kan nggak dibawa ke masjid. Coba yang diomongin begini. Coba kalau dia doain, ya Allah, ini tetangga hamba, ya Allah. KTP-nya si hamba yakin dia Islam. Tapi memang belum dapat hidayah sholat. Mudah-mudahan kau bukakan pintu hatinya untuk bisa sholat. Coba bayangin. Bisa jadi. Ini tetangga sadar bukan karena ceramah ustadz, bukan karena ceramah kiai, tapi karena doa kita doain dia. Sepakat nggak, ibu-ibu? Sepakat nggak? Ini kenapa nggak ada suara? Sepakat nggak? Sepakat nggak mulai sekarang dalam rangka mengikuti baginda Nabi menebar cinta untuk tidak lagi ngomongin orang? Sepakat nggak? Janji. Kalau janji kita doain, ya Allah, besok lagi kalau ada yang masih ngomongin orang, biar samber bledek. Jangan. Ustaz ngajarin nggak bener lagi, enggak. Kita doain kalau besok masih ada yang ngomongin orang lagi, kita doain mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah untuk tidak ngomongin orang lagi. Itu penting. Karena kadang-kadang keluar dari rumah izinnya beli sayur di tukang sayur. Tapi begitu lagi beli sayur di tukang sayur, di situ ada 1, 2, 3 orang ngobrol. Bu, bener apa enggak, Bu? Kalau lagi di tukang sayur kadang-kadang ngomongin orang, bener apa enggak? Oh, iya. Santri. Betul apanya santri? Udah betul lah. Santri kira-kira kalau lagi kumpul pernah ngomongin ustadznya enggak? Pernah ngomongin ustadznya enggak? Alah, memang kalau santri di sini mah kagak ada yang ngaku. Enggak lah ya. Ini cuma pelajaran aja nih santri, karena di sini ada santri. Hati-hati
Hati-hati. Itu namanya ustadz, manusia mulia yang Allah kirim untuk mendidik kita. Satu aja perbuatan buruk yang kalian lakukan pada ustadz, itu yang akan membuat hidup kalian gelap. Tapi satu saja perbuatan kalian yang ada nilai bakti pada ustadz-ustadz kalian, itu yang akan membuat hidup kalian mudah. Tuh, itu penting. Maka jangan dikira sepele orang ngelayanin ustadznya, ngelayanin kiainya. Kenapa? Karena itu akan menjadi sarana kemudahan hidup. Buktiin aja. Saya dulu santri juga. Santri 6 tahun. Enggak lama, 6 tahun. Tahu namanya 6 tahun sama temen kan? Ya. Dulu kalau ada teman-teman yang kadang-kadang nyolongin sabun kiai, oh luar biasa ya. Itu pasti hidupnya sekarang belangsak, pasti belangsak. Enggak, kalau kiai nggak ada yang berani, biasanya ustadznya. Ustadz, gara-gara ustadznya saya, ayo sabun ustadznya diambil, belangsak gitu. Kalau kiai mah nggak ada. Dulu kalau saya mondok itu dulu, saking hormatnya sama kiai ini, ini ayamnya kiai lewat aja kita diem. Keren kan jadi ayamnya kiai. Jadi kita lagi rame, wah, ayam kiai lewat, ayamnya langsung semuanya diem. Ayam kiai. Begitu ayamnya lewat, baru kita cekakakan lagi. Coba bayangin. Tapi alhamdulillah, yang begitu-begitu itu hidupnya kelihatan sekarang berkah semuanya. Memang secara otak mah biasa-biasa aja, secara otak. Tapi karena hormatnya itu sama kiai, ya Allah luar biasa sekarang. Ada yang jadi pemborong gede, ya. Ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi kiai, santrennya banyak. Modalnya hormat sama kiai. Makanya itu dia makna cinta. Nabi SAW tidak serta-merta saat itu doakan keburukan. Enggak, Nabi doakan kebaikan. Dan ternyata Masya Allah, itu kalau kita bicara cinta. Jam berapa? Hah? Karena kata ibu-ibu udah ngantuk di pojok. Bu, ngantuk ya bu? Ngantuk kan? Ayo ngantuk lah, ini 50.000. Ya Allah, luar biasa. Kita bicara satu itu cinta. Bicara yang kedua, apa dia? Apa tadi yang kedua? Yang mau kita bicarain apa yang kedua? Ayo, apaan? Apaan santri apa? Hah? Uhuwah. Ada yang sebelahnya ngantuk. Uhuwah apaan? Kuah. Ada kuah. Apa? Uhuwah. Uhuwah apa uhuwah? Uhuwah itu persaudaraan.